Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasid Ridho dengan NIM 2020 008 321. Kelas 3A4 Manajemen. Nah, saya di sini akan mengambil materi tentang Good Corporate Governance dan Kode Etik Profesi. Selanjutnya, pengertian Good Corporate Governance atau GCG. Nah, GCG adalah suatu rangkaian proses berisi kebijakan, aturan, kebiasaan yang biasa mempengaruhi tata kelola suatu korporasi atau perusahaan. Rangkaian ini melibatkan para pemangku kepentingan atau stakeholders atau pemegang saham untuk tujuan pencapaian dan peningkatan nilai perusahaan. Pengertian dan definisi Good Corporate Governance menurut para ahli untuk memahami lebih jelas mengenai pengertian GCG. Yang pertama, definisi GCG menurut Effendi dalam bukunya yang berjudul The Power of Good Corporate Governance menyatakan bahwa pengertian GCG adalah suatu tatanan atau sistem pengendalian internal ataupun internal control suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengelola risiko yang signifikan dalam rangka memenuhi tujuan bisnis, dan itu dilakukan dengan cara pengamanan aset dan peningkatan nilai investasi para pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, menurut Sukrisno Agus, yaitu pengertian GCG menyatakan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, jajaran direksi, dan stakeholders lainnya. Dengan kata lain, GCG dilakukan dengan proses yang transparan dalam rangka menentukan tujuan pencapaian dan penilaian kinerja perusahaan. Definisi GCG menurut Cadbury pada tahun 1922. Nah, suatu sistem yang mengatur hubungan antara para stakeholders pemegang saham, manajemen perusahaan, dan kreditur, kemudian pemerintah dan pihak terkait lainnya yang memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap perusahaan. Nah, kemudian prinsip Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan gabungan prinsip-prinsip dasar dalam membangun suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimis, dan harmonisasi hubungan sehingga dapat menuju kepada tingkat perkembangan yang penuh dalam suatu organisasi atau badan usaha. Prinsip dasar tersebut meliputi yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga tanggung jawab, keempat independensi, dan yang kelima kewajaran dan kesetaraan. Baik, dari yang pertama, transparansi tadi, itu meliputi perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses stakeholder. Kemudian informasi yang harus diungkapkan meliputi visi dan misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan. Kemudian prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan rahasia jabatan dan hal-hal pribadi. Kemudian yang kedua tadi ada akuntabilitas. Nah, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab tadi. Tanggung jawab perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok prinsip ini adalah orang perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kemudian perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial antara lain seperti peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Nah,
Selanjutnya ada yang keempat tadi, ada independensi. Nah, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Dan yang terakhir, yang kelima, kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan. Selanjutnya, manfaat corporate governance. Yang pertama, meningkatkan kualitas kerja dan menimbulkan rasa memiliki bagi karyawan. Inilah keuntungan dan manfaat GCG. Atau bisa disebutkan dengan menumbuhkan semangat dan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan tersebut. Dan yang kedua, neraca keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Ketika karyawan berhasil memberikan kontribusi berupa kualitas kerja yang baik, tentu itu akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Dengan kinerja yang bagus, tentu saja memiliki profit yang baik dan pastinya akan meningkat. Dan ketika menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya, inilah manfaat governance, yaitu bisa menciptakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya yang ada dengan menempatkan karyawan di tempat yang tepat sesuai dengan keahlian. Tentu saja ini bisa mengurangi risiko tumpang tindih tugas. Target perusahaan bisa menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian, mencegah munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ataupun KKN merupakan salah satu masalah besar bagi suatu organisasi dan korporasi. KKN ini sendiri menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, dengan penerapan dan implementasi GCG, KKN bisa diminimalisir bahkan dicegah. Kemudian meningkatnya nilai perusahaan. Nah, penerapan GCG pada akhirnya berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Perusahaan yang profitable dan memiliki value added yang tinggi tentu saja bisa memikat para investor untuk melakukan investasi. Dengan demikian, ini bisa membuat perusahaan melakukan ekspansi bisnis dan menciptakan profit yang lebih besar. Kemudian dari tujuan GCG ini sendiri, para ahli telah mengungkapkan pengertian GCG. Nah, mereka juga memiliki pandangan mengenai tujuan penerapan GCG ini. Nah, bisa disimpulkan dari hasil kesimpulannya, setidaknya ada 5 poin tujuan penerapan GCG di perusahaan. Yang pertama, memaksimalkan potensi perusahaan untuk menciptakan value sehingga memiliki kemampuan daya saing yang baik di dunia bisnis. Kemudian yang kedua, mendorong perusahaan ini mengelola bisnis dengan profesional, memanfaatkan sumber daya secara efisien sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai secara efektif. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan terlibat langsung dalam menjaga lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya masuk ke kode etik profesi. Untuk kode etik profesi ini sendiri merupakan acuan perilaku individu atau perusahaan dan dianggap sebagai perilaku yang diikuti oleh peserta dalam kegiatan profesional. Tenaga profesional memiliki pengetahuan dan keahlian khusus, dan secara khusus telah merumuskan kode etik untuk mengelola cara menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut, terutama pada masalah etika biasanya. Hal ini terkait dengan kemampuan para profesional untuk membuat penilaian dan keputusan. Penilaian dan keputusan ini tidak dapat dilakukan oleh orang biasa tanpa mengetahui dan keahlian khusus tersebut. Salah satu contoh paling awal adalah etika profesi adalah Sumpah Hippocrates yang masih diikuti oleh para dokter sampai sekarang. Kemudian selanjutnya ada prinsip kode etik profesi. Dalam berkarir, seseorang perlu memiliki landasan yang perlu diperhatikan, antara lain prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan prinsip integritas moral. Nah, prinsip tanggung jawab harus profesional, harus bisa bertanggung jawab atas dampak profesinya, terutama yang ada di sekitar mereka.
Kemudian dari prinsip keadilan, menuntut seseorang untuk dapat menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, terutama yang berkaitan dengan profesinya. Yang ketiga, prinsip otonomi, didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan kebebasan penuh kepada para profesional untuk menjalankan profesinya. Dan yang terakhir tadi, profesi integritas moral. Nah, profesional juga harus membuat komitmen pribadi untuk melindungi kepentingan profesional pribadi dan sosial mereka. Kemudian fungsi kode etik profesi. Nah, kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Nah, ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Nah, maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksanaan profesi maupun mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya, bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja ataupun kalangan sosial. Nah, yang ketiga dan yang terakhir ini, kode etik profesi mencegah campuran tangan pihak di luar organisasi, profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan tersebut. Kemudian tujuan kode etik profesi. Pada dasarnya tujuan dibentuk atau dirumuskannya kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi. Secara umum, tujuannya pembentukan kode etik ini seperti menjaga martabat profesional, menjaga kesejahteraan anggota, tingkatnya layanan profesional, tingkatnya kualitas profesional. Nah, untuk yang pertama tadi menjaga martabat profesional, dalam hal ini yang harus dilindungi adalah citra orang luar atau masyarakat sehingga memandang rendah atau memandang profesinya sangat rendah. Oleh karena itu, setiap kode etik profesi akan melarang segala bentuk fitnah profesi terhadap dunia luar. Dari perspektif ini, kode etik juga memiliki namanya disebut kode kehormatan. Selanjutnya, menjaga kesejahteraan anggota. Artinya kesejahteraan berupa kesehatan materi dan mental mengenai material anggota profesional. Nah, kode etik biasanya melarang anggota melakukan perilaku yang merugikan kesejahteraan anggotanya. Misal, dengan menetapkan remunerisasi minimal bagi pelaku industri untuk menjalankan tugasnya, sehingga siapapun yang tarifnya di bawah remunerasi meminum dianggap tercela karena tidak pantas dan tidak menguntungkan sesama pekerjanya. Dan yang ketiga, tingkatan layanan profesional. Dalam hal ini, kode etik juga memuat tujuan pengabdian tertentu sehingga para profesional dapat dengan mudah memahami tanggung jawab dan tanggung jawab layanan saat menjalankan tugas profesionalnya. Oleh karena itu, kode etik menetapkan aturan yang harus diterapkan oleh para profesional dalam menjalankan tugasnya. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir, tingkatkan kualitas profesional. Dalam rangka meningkatkan kualitas profesional, kode etik juga memuat rekomendasi yang relevan, sehingga anggota profesional senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas anggotanya sesuai bidang pelayanannya. Selain itu, kode etik juga mengatur bagaimana menjaga dan meningkatkan kualitas organisasi profesi. Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa tujuan penyesuaian kode etik profesi adalah untuk menjaga harkat dan martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, meningkatkan tingkat pelayanan anggota, dan meningkatkan etika profesi.
kualitas profesional dan organisasi profesional yang sempurna. Kemudian sanksi kode etik profesi. Berikut kemungkinan sanksi bagi pelanggar yang melanggar kode etik. Yang pertama, menerima peringatan. Nah, pada tahap ini pelaku akan menerima peringatan halus. Misal, jika seseorang menyebutkan instansi terkait, dia akan menerima berupa peringatan seperti email ataupun sekedar teguran. Akan tetapi juga tergantung level atau tingkat kesalahan yang dilakukannya. Akan tetapi jika tingkat kesalahannya itu bisa dikatakan parah, dia akan melanjutkan ke level berikutnya, biasanya seperti peringatan parah ataupun lainnya. Nah, yang kedua adalah diblokirnya. Update tersebut berisi status SARA. Nah, mengupload data yang mengandung gambar, elemen pornografi, baik berupa GIF, programmer, inilah yang mendistribusikan malware tersebut. Ini adalah contoh pelanggaran dalam situasi yang sangat berbeda. Dalam hal ini, mungkin akun diblokir saat pelaku melakukan aksinya. Misal, jika Anda berniat membuat akun sosial pribadi dari grup yang melecehkan agama dan orang lain merasa tersinggung, akun tersebut mungkin dinonaktifkan oleh server. Kemudian hukum pidana ataupun perdata. Setiap administrator negara, individu, entitas komersial ataupun asosiasi, jika dirugikan oleh orang lain karena penggunaan nama domain dan tidak memiliki hak orang lain, berhak mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan nama domain yang bersangkutan pada pasal 23 paragraf ketiga. Nah, dari kasus yang bisa kita contohkan dalam materi ini adalah ketika etika dan aturan GCG tidak ditaati, penyalahgunaan jabatan oleh Direktur Garuda. Nah, Direktur PT Garuda Indonesia melakukan penyelundupan dalam pesawat terbaru Garuda Airbus A330-900. Etika buruk yang dilakukan Direktur Utama PT Garuda Indonesia pada tahun 2019 menyalahgunakan jabatannya dengan menyelundupkan sebuah motor Harley Davidson dan 2 buah sepeda Brompton yang menjadi sorotan publik. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.